Anda kembali menyaksikan kabar hari ini pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri peluncuran buku pendidikan anti korupsi yang disusun Satgasus Pencegahan Tipikor Polri. Peluncuran buku dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia. Dalam peluncuran buku pendidikan anti korupsi, diluncurkan 2 buku sekaligus. Di antaranya berjudul Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin dan buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi. Kedua buku disusun oleh sejumlah tokoh berpengalaman dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Di antaranya mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto, mantan penyidik KPK yang kini ASN Polri Novel Baswedan, dan nama-nama lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang hadir dalam peluncuran buku dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia itu mengapresiasi peluncuran kedua buku anti korupsi tersebut. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya kepada teman-teman yang sudah menulis karya terbaiknya, mulai dari pengalamannya, kemudian pemahamannya tentang masalah korupsi, sehingga kemudian itu dituangkan dalam sebuah buku. Dan tentunya ini menjadi kewajiban kita semua agar korupsi yang merupakan kejahatan extraordinary ini betul-betul bisa digarap tidak hanya oleh aparat penegak hukum, tapi juga oleh seluruh kementerian. Apa yang diharapkan oleh masyarakat, oleh Bapak Presiden terkait dengan bagaimana mewujudkan pemberantasan korupsi yang optimal untuk mewujudkan visi misi Indonesia Emas 2045. Jadi saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan ini merupakan kado di Hari Anti Korupsi dari teman-teman semua. Tim TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia, kita membicarakan terkait dengan masalah peluncuran buku. Ya, kemarin Satgasus Pencegahan Korupsi yang saya ada di dalamnya dari Polri, kita membuat 2 buah buku pendidikan anti korupsi, dan kita telah meluncurkan yang peluncurannya disampaikan oleh Pak Kapolri. Hari ini kita berbincang hal tersebut dengan Yudi Purnomo Harap. Yud, apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah kemarin acaranya lancar ya dan sukses. Sebelumnya selamat Hari Anti Korupsi. Ya, selamat Hari Anti Korupsi. Gimana Bang? Dan menarik sekali sih ya, kemarin kita membahas atau meluncurkan 2 buah buku ya. Buku yang pertama ini bisa dilihat nih. Oke, ini buku Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin. Buku ini sebetulnya menarik sekali ya. Kenapa? Karena kita melibatkan beberapa ahli akademisi yang lintas disiplin ilmu. Jadi masalah korupsi itu dibahas dari beberapa aspek. Biasa orang bicara masalah korupsi kan dari masalah hukum saja. Atau bicara terkait dengan masalah korupsi adalah ekonomi kan dampaknya. Dan untuk peruntukan akademis Bang. Dan peruntukan akademis. Tapi kali ini kita membicarakan dengan lebih banyak. Betul. Dari aspek budaya, antropologi, dan banyak lagi yang lain. Dan menarik sekali. Yudi punya pandangan apa soal buku ini Yud? Ya, saya pikir ini kan salah satu langkah fenomenal Bang ya. Di tengah kebuntuan dari penindakan yang kita tahu prestasi memberantas korupsi di tahun ini setidaknya lebih banyak kontroversi hukum seperti pisau ya, tajamnya ke bawah, ke atas tumpul gitu ya. Setidaknya ini memberi warna baru ya dalam pemberantasan korupsi, terutama terkait bahwa ada ya aktivis-aktivis, akademisi, ya penyidik dan mantan penegak hukum yang memberikan pengalaman dari sudut pandang mereka masing-masing. Dan kalau dari acara yang kemarin itu kan antusiasnya juga begitu besar. Bahkan memang ini Bang, mau tidak mau suka tidak suka ya memang
harus diakui peluncuran buku ini ya, ini sangat menurut saya sangat baik ya respon dari masyarakat bahkan media Bang. Iya. Ya kita tahu berbagai macam media TV, cetak, online ya. Bahkan ada konten kreator juga kemarin saya lihat itu meliput kegiatan ini. Yeah. Jadi setidaknya ini kan bahwa sedikit banyak akan berpengaruh lah dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama momennya juga tepat. Yeah. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu ketika kita berbicara mengenai buku anti korupsi, setidaknya spektrum ya yang harus ada itu adalah apakah ini akan menambah khazanah ataukah emang ini sudah ada ditambah atau kemudian ya ini isinya hanya hal-hal yang biasa aja. Nah kalau saya melihat ya saya adalah orang yang pakemnya adalah bukan hanya melihat apa yang dibicarakan tapi siapa yang membicarakan Bang. Ya kan. Nah dari sini kita bisa melihat tokohnya kan nggak kaleng-kaleng Bang. Ya ini ya mungkin pertama kalinya ya Polri dalam hal ini Satgasus ya pencegahan korupsi Polri berhasil ya menghimpun bukan hanya dalam proses pembuatan bukunya tapi di saat acaranya juga. Kita tahu tokoh-tokoh yang hadir dan kemudian terlibat dalam buku ini karena ada beberapa tokoh yang nggak hadir ya. Bagaimana pengalaman mereka sebagai misalnya pimpinan KPK, sebagai penasihat KPK, kemudian sebagai penyidik, kemudian sebagai orang pegawai KPK, kemudian sebagai saat ini kan juga masih banyak yang masih aktif sebagai pengamat, ahli-ahli juga Pak. Ahli-ahli, kemudian ahli-ahli yang sering tampil di pengadilan. Ya, jadi kemudian juga aktivis anti korupsi seperti teman-teman ICW, ya TII, gitu kan, dan entah di mana sekarang mereka berada ya karena circle LSM itu dikit Bang. Jadi dalam saat ini buku pendidikan anti korupsi transdisiplin setidaknya menurut saya ya bahwa isinya itu kan sudah sangat komprehensif ya. Ya bahkan jangan dilihat tebalnya gitu ya, tetapi dilihat dari materinya. Bagi saya yang membaca ini menarik ya. Banyak buku yang segmentif Bang ya. Ini hanya untuk akademisi sehingga banyak sekali undang-undang dan sebagainya. Ini untuk anak muda Gen Z sehingga penulisannya itu populer, ya kan? Tapi kan ini berbagai macam. Setidaknya harapan saya ketika ada orang yang membaca buku ini, mereka terutama di level-level pengambil keputusan Bang. Jadi mereka bisa melihat ya bagaimana materi dalam buku ini ketajamannya sangat luas. Saya melihat dari sisi ya bagaimana sebuah buku itu seharusnya bisa mengubah Bang. Ini yang kemudian ya perlu ke depan dipikirkan bagaimana buku ini sama seperti buku-buku lain ya yang mampu mengubah ya setidaknya mengubah mindset ya setidaknya mengubah cakrawala berpikir sehingga nanti itu akan menjadi rujukan ya dalam mengambil keputusan bukan hanya rujukan dalam tulisan-tulisan akademis seperti jurnal, tesis, skripsi atau disertasi begitu Bang. Iya, menarik sekali nih. Memang kalau dilihat dari buku ini ya, ini kan tokoh-tokohnya benar-benar transdisiplin ya. Betul, ada Bang. Banyak di bidang budaya juga ada Prof. Sulis, ada beberapa lagi yang lain, yang ekonomi juga ada dan banyak lagi. Karena ketika kita bicara terjadinya korupsi ya. Korupsi merugikan negara, keuangan negara ya, merusak mental aparatur ya itu masalah lain lagi tuh ya kan. Kalau kita lihat membuat institusi tidak dipercaya, ya, terus menggagalkan pembangunan ya, dan dampak banyak sekali. Ya, kalau kita lihat memang buku ini tentunya kita berharap ya dengan dibahas dalam banyak perspektif, paling tidak kita bisa menyajikan pilihan-pilihan langkah. Pilihan-pilihan langkah untuk melakukan pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Ini kan menarik sekali. Karena kalau kita hanya berkutat saja di masalah penegakan hukum, ya memang itu paling penting ya. Tapi kan hanya masalah penindakan. Kalau bicara pencegahan, kita bicara terkait dengan tata kelola yang baik, ya kan. Kita bicara sistem yang baik, kita bicara mindset, pemahaman.
kita bicara integritas dan banyak lagi yang lain. Dan contoh dari negara lain, Bang. Ya, contoh dari negara-negara yang berhasil untuk memperbaiki. Betul, success story. Success story. Dan ini semua ada di sini dan menarik sekali. Belum lagi ada ahli sejarah juga yang membuat di sini ya dari UI. Yudi juga sejarah ya. Tapi yang menarik adalah begini. Ketika ada buku seperti ini, kita berharap tentunya buku-buku yang model begini juga dibuat lagi oleh banyak pihak ya, yang lain ya. Dan kita tentunya berharap dengan adanya buku ini tentunya tidak berarti telah membahas semuanya. Nah, cocok. Saya yakin ini masih banyak hal yang kita bisa dalami. Ya. Dengan adanya buku ini setidak-tidaknya kalau bisa menjadi referensi untuk dilakukan penelitian lebih jauh, lebih dalam dan akan menjadi banyak apakah itu ada perdebatan, memperdebatkan sesuatu kan kita sedang berpikir itu. Betul. Kalau hanya ya aja berarti kan nggak berpikir betul, ya. Memperdebatkan sesuatu atau kemudian bisa menginspirasi untuk melakukan kebaikan dan upaya pemberantasan korupsi yang ideal itu seperti apa dan banyak lagi yang lain. Tentunya bukan hanya dengan masalah dari sisi pembahasan saja, tapi bagaimana ini bisa diimplementasi kurang lebih seperti itu. Selain buku ini, memang buku ini tebal ya. Hampir 500 halaman, 470. Nama-nama penulisnya, Bang. Ada di belakang. Di belakang itu, nanti ada bisa dilihat nanti ditampilkan juga. Ya. Dan satu lagi ada buku ini sebenarnya. Dan buku ini nanti kita juga akan bicarakan ya. Ya, Bang. Ini buku boba. Wah, kalau lihat seger gitu ya. Pengen diambil diminum gitu ya. Lagi musim hujan sekarang, Bang. Musim kalau hujan. Saya agak pilek kalau minum es. Ini buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi. Ini menarik sekali ya. Tentunya kalau tadi ini kalau bicara terkait dengan materinya cukup nuansa akademis ya. Kalau pembahasan anti korupsinya mesti advance nih, ya kan? Orang yang punya pemahaman. Walaupun dalam penulisannya dibuat dengan bab gitu ya. Pembahasannya tentunya tidak melelahkan kalau dibaca seluruh sampai selesai akan melelahkan. Tapi ini dibicara di masing-masing bab dan masing-masing pembahasan. Jadi nggak terlalu panjang. Kalau buku ini dibahas tentunya masalah korupsi yang sasarannya diharapkan kepada anak muda, anak yang perlu pemahaman dengan lebih lengkap terkait dengan masalah korupsi ya. Dan yang dibahas sebenarnya adalah kasus-kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi ini ada sekitar 13 kasus. Betul, Bang. Terus kemudian dibicarakan dengan banyak perspektif, dengan bahasa yang ringan, bahasa yang yang sederhana ya, yang asik gitu ya. Dalam bahasa buku itu istilahnya apa? Saya bukan penulis buku soalnya ya. Gaya populer, Pak. Nah, gaya populer. Jadi dengan dibuat dengan begitu, kita berharap buku ini bisa membuat orang ingin membaca dan melihat dengan lebih jauh. Dan tujuannya ini saya bicara dengan beberapa rekan-rekan dari dosen UI ya yang menjadi penulis termasuk rektor ya. Prof. Fatul ya. Disampaikan bahwa harapannya dengan membaca buku ini orang tahu betapa korupsi itu betul-betul menjijikkan, memalukan dan nyusahin orang. Itulah, Bang. Dan hal yang harus dihindari. Jangan sampai orang punya persepsi seolah-olah korupsi itu oke lah menjadi pilihan. Gimana hidup sulit segala macam. Nah, jadi komentarin Yud soal ini Yud. Jadi kalau kita lihat ini kan ada yang berbeda ya, Bang. Terkait dengan buku yang transdisiplin yang pertama tadi, buku yang disingkat boba supaya lebih mengena ya, lebih populer gitu kan di dalam pikiran orang. Nah, walaupun judulnya adalah buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi. Artinya di sini tentu kita berharap bahwa orang-orang baik ya yang ada di negeri kita itu mau belajar dari pengalaman. Buku ini yang sangat menarik, ini sumbernya ada 2, Bang. Pertama langsung dari putusan pengadilan. Dimana kalau kita bicara putusan pengadilan kan tentu ada bahasa yang hukum ya, yang tadi Abang bilang kalau harus mengurus orang advance gitu kan untuk membaca sehingga kalau kita yang udah biasa kan kita nggak baca dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, kita lihat mana titik-titik poin yang penting ya, strength-nya,
Kemudian yang kedua kan ada redundant berulang-ulang gitu kan, dan lain sebagainya yang jelimet ya. Sementara kan masyarakat sukanya adalah bagaimana modusnya, ya kan, siapa saja yang terlibat, kemudian uangnya berapa, kalau ada uang entah itu suap atau kerugian keuangan negara, dan hukumannya berapa. Kan itu aja sebenarnya 4 hal penting itu. Nah, kemudian yang kedua ini juga diperkaya. Jadi para penulis ini bukan hanya membaca putusan, tapi juga mereka memperkaya dari sisi penulisnya. Dari sisi narasumbernya. Dari narasumbernya mereka wawancara langsung, termasuk saya dan Abang ya. Penyelidik. Iya, penyelidik-penyelidiknya terkait dengan, kalau kita kan, kalau saya IKTP Bang ya, terkait dengan itu, supaya mereka mampu mendapatkan suasana, ya, sehingga chemistry-nya dapat. Saat itu suasana kebatinannya seperti apa? Bahkan sampai penyelidikan awal, penangkapan, penyidikan itu dibahas semua gitu ya. Betul Bang. Jadi misalnya ketika ingin proses penangkapan seseorang itu, bagaimana suasana kebatinan, kan itu nggak muncul Bang di dalam putusan. Ya kan, sehingga dengan itu diharapkan, karena mereka juga latar belakangnya akademisi dari UII, sudah belajar pengalaman, mengajar, kemudian sekolah gitu kan, ditambah dengan 2 sumber ini, ya kemudian dibantu oleh editor juga Bang yang sudah berpengalaman. Ya, baik ada wartawan, ya kan, 3 wartawan, ya, yang suka menulis buku juga mereka, ya kan, jadi nggak kaleng-kaleng juga, sehingga kemudian alhamdulillah berhasil membuat buku ini. Saya pikir kalau masalah suka dukanya pasti ada lah, tapi kita nggak ke situ gitu, tapi setidaknya jadi. Kesulitan-kesulitannya pasti ada, tapi istilahnya ini sudah jadi. Dan ketika jadi ini tentu dengan gaya yang tadi penulisan populer, tapi tidak meninggalkan esensi Bang. Jangan sampai populer tapi hanya untuk menyenangkan pembaca, kan nggak gitu. Ini mendidik ya. Itu ya tingkat yang lebih tinggi Bang. Kita tahu dalam pendidikan itu kan ada hanya untuk orang tahu, ya cukup tahu aja gitu kan. Orang paham, cukup paham aja, atau orang mau bergerak. Nah, saya berharap level dari buku ini itu lebih tinggi, dengan hanya orang tahu apa itu korupsi dan sebagainya. Itu kan sudah tinggal baca dan sebagainya sudah bisa dia kan. Dapat pelatihan kalau dia misalnya ASN gitu kan. Atau kalau misalnya untuk paham, ya saya pikir bukan di situ. Kalau untuk paham aja, ya dia hanya memahami ini korupsi dan tiga, tapi dia akan tetap terus berlanjut. Tapi kalau dia kemudian berhasil membangun kesadaran dari buku ini, setidaknya tadi saya katakan Bang, dia melihat bahwa semua modus-modus pun juga sebenarnya sudah ada. Ketika terjadi kasus korupsi, misalnya di bagian pengadaan barang dan jasa, baik itu penyelidikan terbuka atau OTT, kemudian di bidang perizinan, dengan modus fiktif, markup, ya, itu sebenarnya ada redundant, adalah pengulangan. Jadi semua sudah dilakukan oleh koruptor sebelumnya, ya kan? Ya, dan ini juga buku ini bukan nggak ada mengajarkan untuk begini begitu ya, nggak ada. Tapi buku ini justru menjelaskan bahwa potensi-potensi yang akan dihadapi ketika orang korup. Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ketahuan, dari pengalaman-pengalaman dalam buku itu kan banyak yang korupsinya itu nggak sekali 2 kali, ya, tapi berkali-kali. Di korupsi yang pertama mereka tidak apa-apa. Di korupsi yang kedua nggak ada masalah. Tapi di korupsi yang ketiga pasti ketahuan, dan ketahuan itu kan dari macam-macam pintu Bang. Bukan hanya dari pintu orang circle terdekatnya, tapi dari pintu-pintu yang lain. Itulah yang kemudian ya dalam buku ini saya melihat ada added value Bang, nilai tambah. Kita tahu tentu harus ada yang berbeda dengan yang lain Bang. Dan perbedaannya itu saya pikir adalah dari sisi bagaimana pembaca bisa, tadi seperti Abang katakan, bisa memahami bahwa ya korupsi itu tidak benar. Ya, kita kan bicara, kalau kita bicara tentang korupsi, orang sudah tahu ini berhubungan dengan etika, ini berhubungan dengan hukum gitu kan. Tetapi mereka tetap melakukan itu. Itulah sebabnya tadi saya katakan Bang, bahwa orang ketahuan kasus korupsi itu
bukan di saat dia sekali korupsi 2 kali, tapi berikutnya. Karena kan korupsi kita tahu bahwa mereka kan adalah adiktif gitu ya Bang. Betul, artinya betul. Ketika orang sekali korupsi, wah ternyata enak, apalagi dengan duit. Nah, karena belum ketangkep ya. Betul Bang. Nah memang sengaja dipilih kasus-kasus korupsi ini, ada kasus korupsi yang juga populer di publik Bang, yang orang ada di media nasional. Kenapa? Supaya juga orang bisa mengingat, wah ini kasus korupsi dan sebagainya. Sekaligus memang ada yang menarik bahwa terkadang misalnya kasus korupsi ini itu kan sangat penting juga supaya kita merawat ingatan. Kadang-kadang ketika misalnya pembaca saat ini Bang terhadap kasus korupsi yang 10 tahun kan mungkin mereka masih SD, ya kan. Nah sekarang kan sudah mahasiswa misalnya, atau yang dulu SMP sudah mau kuliah, atau yang SMA sudah pekerja gitu kan, udah bekerja sebagai penegak hukum dan sebagainya. Jadi terakhir Bang bahwa 2 buku ini sekali lagi memang bukan istilahnya glamor kan besar, harapan besar dan sebagainya, tapi setidaknya dengan adanya buku ini upaya perlawanan di negeri ini itu masih ada Bang. Betul. Ya, bahwa sehingga diharapkan buku ini bisa men-trigger ya, baik itu di KPK, baik itu kepolisian sendiri yang meluncing buku ini gitu kan. Dan tadi saya katakan Bang bahwa ini kan ketika buku ini ditulis oleh orang-orang kita tahu aktivis anti korupsi, dia mau menulis buku ini, setidaknya kan mereka mempunyai kepercayaan kepada kepolisian ya, yang menurut saya harus dijaga kepercayaan ini. Dan cara menjaganya polisi sendiri bisa menjaganya Bang. Ya kan? Dan saya harap bahwa adanya Kortas Tipikor itu kan bukan sekedar hanya untuk menaikkan jabatan saja. Ya, kita tahu ada perubahan misalnya bintang 1 ke bintang 2, ada tambahan 4 bintang gitu kan, 1 wakil, 3 direktur, 3 ya Bang ya. 3 direktur gitu kan, penindakan pencegahan sama pengamanan aset ya kan. Dan dan sitaan gitu ya. Dari situ kita berharap sebenarnya ini lebih kuat. Nah, ketika mereka lebih kuat dan kemudian di bawah Kapolri, karena kan buku ini kan juga sekaligus ada launchingnya Bang, bukan buku ini kortas ya, launching atau pengenalan ya, bahwa setidaknya ini merupakan momentum yang bagus bagi Polri untuk meraih kepercayaan dari masyarakat. Mereka bisa karena memang selain pencegahan Bang, salah satu cara cepat untuk mendapatkan kepercayaan adalah menangani kasus korupsi Bang. Itulah sebabnya tentu kita tahu Direktorat Tipikor yang selama ini di Polri dan itu di bawah Kabar Eskrim sekarang naik tingkat, naik kelas menjadi di bawah Kapolri. Itu setidaknya mereka harus memberikan minimal bagi saya ya 100 hari lah kepercayaan, 100 hari kerja gitu ya. Selain kepercayaan kepada Kapolri juga gitu kan, yang sudah saya pikir sudah bekerja keras ya. Kemarin Pak Praktik juga mengatakan sudah bertahun-tahun itu kan, akhirnya berhasil. Ini jangan dihianati gitu kan oleh teman-teman yang ada di Kortas Tipikor. Ya, bahwa ini bukan sekedar nyari jabatan, tapi ini juga adalah sekedar pengabdian. Ini adalah suatu pengabdian. Saya pikir sudah saatnya mereka kemudian bisa menangkapi korupsi-korupsi yang lebih besar daripada selama ini. Toh justru kan saya pikir Polri itu lebih leluasa Bang dibanding dengan KPK sebenarnya. Kan jarang orang yang tahu bahwa KPK kan terbatas menangani kasus korupsi. Kewenangannya luas tapi terbatas, hanya penegak hukum, penyelenggara negara, ada orang kaitannya. Nah Polri yang nggak bisa tangani oleh KPK mereka bisa, yang bisa ditangani oleh KPK mereka bisa. Sehingga nanti kita harapkan minimal setidaknya ketika Polri menggeliat dalam batas korupsi, ya baik yang ada di luar berhasil mereka berantas, tentu ini juga akan ada perbaikan internal juga. Harus kan? itu. Seperti itu Bang. Ya menarik sekali itu. Memang kita tentunya berharap ya, kalau dengan adanya terbentuknya Kortas Tipikor, Kortas Tipikor juga bisa berkontribusi dengan lebih banyak ya. Betul Bang. Dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan. Dan juga semoga dengan begitu ke depan di internal Polri juga dilakukan perbaikan, karena kan masalah korupsi di penegak hukum ini nggak cuma di Polri kan, yang lain-lain juga ada, juga banyak gitu, bukan ada aja. Betul, banyak. Bang. Dengan diperbaiki semuanya, tentunya kita akan mendorong perbaikan yang luar biasa. Dan
kedua buku ini ya, buku pendidikan anti korupsi transdisiplin dan buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi. Ini dua-duanya bisa diperoleh secara gratis ya. Dan linknya nanti ada di deskripsi ini, di channel ini bisa dilihat dan bisa diunduh. Diunduh apa dibaca? Saya nggak tahu. Silakan dilihat nanti. Ya, tinggal diklik aja link ya, ya, semoga bisa diunduh itu. Siap, Bang. Tapi intinya kita berharap buku ini betul-betul bisa menjadi salah satu referensi, karena saya yakin buku ini buku yang bagus. Buku yang memberikan wawasan yang baik sekali dan tentunya akan mendorong orang untuk bisa bersama-sama berkontribusi untuk memberantas korupsi. Dan satu lagi sebenarnya pada saat peluncuran buku ini kemarin kan kita juga mengundang dari kementerian ya, tentunya kementerian ini Kementerian Kemenko Pembangunan Manusia ya. Betul, Pembangunan Manusia. Alhamdulillah beliau datang. Dan Kebudayaan. Dan beberapa 3 kementerian ya, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Teknologi dan Sains ya, atau Sains dan Teknologi saya kebalik takutnya, dan Menteri Kebudayaan. Dan beliau-beliau berkesempatan hadir, kita juga memberikan buku ini, dan kita berharap juga karena pendidikan anti korupsi juga bisa dilakukan di sektor-sektor formal, baik itu pendidikan level dasar, menengah ataupun pendidikan tinggi. Dan kalau itu dilakukan secara menyeluruh itu luar biasa. Jadi kerja ini menjadi kerja bareng-bareng gitu. Kerja karena kepentingan semuanya, dan dengan demikian kita berharap akan menjadi kekuatannya luar biasa untuk bersama-sama membangun agar budaya anti korupsi itu betul-betul menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya yakin kalau itu terjadi, ke depan harapan Indonesia akan jauh lebih baik, itu akan sangat mungkin. Yudi, terima kasih. Tentunya kita berharap semoga buku ini bisa bermanfaat. Amin. Dan bisa menjadi referensi untuk upaya anti korupsi. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.